Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anda sekalian rahmati Allah SWT, kelas 9 putra dan putri yang Ustaz cintai karena Allah SWT, yang Ustaz banggakan, yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan diberkahi, diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah SWT. Anda sekalian rahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan berbicara tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah, sekaligus ini menjadi peradaban Islam, ya. Karena dinasti Abbasiyah sekali lagi adalah bagian dari Islam yang 500 tahun lebih, menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh umat, ya. Nah, inilah lahir peradaban-peradaban emas di masa Abbasiyah ini. Nah, kita akan lihat peradaban emas ini dari beberapa aspek kehidupan, ya. Yang pertama dari sisi kemajuan administrasi pemerintahan, militer dan kebijakan politik, ya. Dari sisi ekonomi, sosial dan budaya seperti apa, insyaallah coba akan kita urai nanti satu persatu. Kemajuan ilmu-ilmu agama, ya, kemajuan ilmu pengetahuan, iptek dan teknologi, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan kesusastraan, bahasa ini dan arsitektur, kemegahan bangunan seperti apa. Ini Masya Allah, ini luar biasa nih. Kita sebut dengan peradaban emas, ya. Karena semua sisi kehidupan ini tidak lepas dari dibangun, gitu, ya, diberikan sentuhan-sentuhan yang bisa membuat itu menjadi maju, ya, pendidikan dan perpustakaan. Nah, ini luar biasa mengajarkan Islam itu tidak hanya fokus ibadah, gitu, tidak hanya agama doang. Islam itu tidak hanya memperhatikan sisi kesolehan secara agama atau ibadah, tapi sosial, ekonomi, ya, politik, militer, pertahanan, keamanan, gitu, ya, teknologi. Masya Allah, Islam memberikan curahan di sana, memberikan sentuhan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, kata Allah SWT di Quran, ya, surat Al-Baqarah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Ya, kalau kita sederhanakan dalam arti kehidupan kita, dalam sisi militer masuk, dalam sisi sosial masuk, politik masuk, budaya masuk, bahasa masuk, teknologi dan pendidikan juga masuk, ya. Ini penting nih. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dari sisi yang pertama saja dulu, ya. Dari sisi kemajuan administrasi pemerintahan. Ini dulu kita perhatikan yang pertama dulu, ya. Kemajuan dari sisi administrasi pemerintahan dan militer di masa Khalifah Al-Mansur, ya, di masa Khalifah Al-Mansur. Ya, ini di masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Mahdi, ya. Al-Mansur dan Al-Mahdi. Khalifah kedua, ya, Al-Mansur itu Abu Ja'far Al-Mansur. Kalau antum ingat, Abu Ja'far Al-Mansur dan Al-Mahdi anaknya. Abu Ja'far Al-Mansur itu kan yang mendirikan kota Baghdad itu, ya. Masya Allah, ini Al-Mahdi melanjutkannya. Nah, adapun kemajuannya, yang pertama adalah sudah ada wazir. Apa wazir, ya? Menteri lah. Nah, sudah ada menteri dari dulu, ya. Di zamannya pemerintahan Al-Mansur sudah mulai dibangun menteri, hakim. Sudah mulai ada hakim yang menjaga hukum, gitu, ya. Nah, di Al-Mahdi kemudian juga dilanjutkan ada dewan kearsifan, korespondensi, ya, kearsifan negara, gitu, ya, atau At-Tauqi, dikenal dengan istilah At-Tauqi, ya. Atau juga sudah ada dewan pengawas, ya, Az-Zimani, ya, dewan pengawas negara. Bahkan sudah dibentuk, ya, di salah satu referensi itu sudah dibentuk sekretaris negara. Masya Allah, protokol negara itu sudah ada. Itu kemajuan administrasi yang luar biasa dari sisi pemerintahan yang luar biasa dari dinasti Abbasiyah, ya. Yang saat ini sekarang juga mengikuti pola itu sepertinya. Kan ada menteri, setingkat menteri, perdana menteri di negara-negara lain juga ada, gitu, ya. Ada hakim dan lain sebagainya. Jadi banyaklah, ini salah satu warisan Islam yang mesti kita kenal, kita tahu, ya. Masya Allah, ya. Ini dari sisi pemerintahan, ya, dari sisi pemerintahan. Kemajuan dari sisi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya. Sehingga ini tujuannya adalah untuk memudahkan, ya, seharusnya untuk memudahkan, ya. Itu perannya untuk memudahkan pelayanan publik, ya, pelayanan publik. Publik itu maksudnya sosial masyarakat, gitu, ya, pelayanan umum.
Lanjut ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi militer sekarang, ya, di zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid, dari sisi militer, ya, sudah dibentuk Dewan Pertahanan dan Keamanan, masya Allah, ya. Kalau sekarang kita siapa Menteri Pertahanan dan Keamanan kita? Pak Prabowo misalnya, ya. Dulu sudah ada ini Dewan Pertahanan dan Keamanan ini, Harun ar-Rasyid, masya Allah, ini luar biasa juga nih Harun ar-Rasyid, ya, salah satu khalifah yang terkenal, yang sangat berjaya, ya, di masa Abbasiyah itu. Sudah ada istilah haras dulu ya, haras, pengawal khalifah. Ya, kalau sekarang apa namanya? Pas pampres, pasukan pengawas presiden misalnya gitu ya. Sudah ada ya dulu, masya Allah, haras, pengawal khalifah. Ya, karena ini khalifah ini satu orang tapi ini apa istilahnya? Menjaga keamanan negara, ya, keberlangsungan negara kan. Ya. Rakyatnya itu masya Allah ya. Luar biasa, ini memang harus diamankan ya. Nah, kemudian ada pasukan tetap ya. Pasukan tetap ya, jund atau sudah dikenal jund ya. Ada tawiyah. Tawiyah, pasukan sukarela ya, yang turut mengamankan keamanan negara. Ada ramiyah, pasukan pemanah, masya Allah ya, sudah ada pasukan pemanah ya. Ini ya, karena memang stabilitas negara juga ini penting, militer ya. Tidak bisa kita abaikan militer ini. Kekuatan militer ini sangat penting bagi sebuah negara. Pasukan pemanah, ya. Kemudian ada pasukan infanteri, ya, harbiyah. Pasukan infanteri atau pasukan infanteri itu kalau kita di TNI Angkatan Darat misalnya gitu ya, pasukan yang jalan kaki, ya, pasukan jalan kaki, ya, dengan jumlah banyak jalan kaki misalnya gitu ya, bawa senjata. Kalau kita di Indonesia ada Kopassus, Kopassus itu juga bagian dari pasukan infanteri. Ya. Ada juga pasukan kavaleri, fursan istilahnya sini ya. Pasukan kavaleri itu pasukan yang berkuda. Ya, yang bisa bergerak cepat, yang bisa mendobrak pasukan lawan. Itu pasukan kavaleri ya. Pasukan berkuda. Ya, yang bisa bergerak cepat, mendobrak pasukan-pasukan yang musuh gitu. Kavaleri, dan itu yang membuka jalan bagi pasukan infanteri nanti. Nah, ini ya kemajuan luar biasa, bagaimana mereka berpikir di zaman itu gitu, belum begitu canggih, tapi mereka sudah berpikir jauh, bahkan sekarang banyak diikuti oleh negara-negara modern saat ini. Nah, ini beberapa kemajuan dulu ya di bidang administrasi pemerintahan dan kemiliteran di masa Abbasiyah ya, Khalifah Al-Mansur dan Khalifah Al-Mahdi, sekaligus juga Khalifah Harun ar-Rasyid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan dipelajari lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup, Ustadz mengingatkan, ini Islam, masya Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah tadi, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Itu makna ayat itu ya. Secara keseluruhan. Ya. Kita soleh secara agama kita, ibadah kita, tapi punya pikiran yang bagus. Ya, punya strategi yang lain juga dari sisi militer gitu. Punya kemampuan yang baik dalam sisi administrasi pemerintahan, dalam sisi sosial bagus, dalam sisi politik juga bagus, dalam sisi militer juga bagus. Nah, ini Islam ya, tidak mengkotak-kotakan kehidupan, tapi semua punya fungsi dan peran masing-masing dalam rangka menuju peradaban Islam yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.